Terlihat razia polisi, sejumlah pengendara sepeda motor langsung memutar arah dengan melompati jalur hijau di kawasan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat. Secara bergantian, mereka berusaha menaikkan sepeda motor ke taman trotoar dan melewati kolong jembatan jalur bus Transjakarta. Selain merusak taman, aksi nekat ini juga membahayakan diri dan pengendara lain, terlebih jika ada bus Transjakarta yang setiap saat melintas. Aksi pencogelan spion di Jalan Es Parman, Jakarta Barat ini viral di media sosial. Pelaku yang sebelumnya sempat berhasil mencokel spion mobil mewah di tengah kemacetan, membuang spion mobil yang dicurinya karena dikejar sang pemilik mobil. Meski pemilik mobil tak bersedia melaporkan kasusnya, namun polisi tetap akan memburu pelaku sampai tertangkap demi keamanan masyarakat. Polisi berjanji akan meningkatkan patroli untuk mencegah kejahatan jalanan. Kebakaran terjadi di pabrik pengolahan limbah PT Hijau Alam Nusantara di Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Api membakar tumpukan sisa limbah tembakau yang belum sempat dimusnahkan. Dengan cepat, api membakar ketumpukan lainnya hingga membuat karyawan panik. Saat kejadian, sebelumnya para karyawan sedang memusnahkan limbah daun tembakau. Diduga api menyambar tumpukan limbah tembakau di sekitar tungku pembakaran. Seorang kakak tega menembak adiknya dengan senapan angin hingga tewas. Peristiwa naas ini bermula saat korban dan pelaku terlibat cekcok hanya gara-gara seekor anjing yang kerap masuk dan menjilat timba air di gubuk korban. Keributan berlanjut, korban melempari batu dan kayu ke arah gubuk pelaku. Tak terima dengan perlakuan sang adik, pelaku langsung mengambil senapan angin di gubuknya dan menembak adiknya hingga tewas. Korban tewas setelah peluru menembus bagian dada kanannya. Pemirsa, demikian tadi beberapa berita pilihan iNews Prime. Video seorang remaja yang dianiaya dan dicekoki pecahan kaca di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan viral. Dua pelaku ditetapkan sebagai tersangka, satu diantaranya masih di bawah umur. Pengeroyokan terhadap remaja berusia 17 tahun terjadi di Lembang Leatung, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Penganiayaan ini terbilang sadis. Selain dipukuli oleh dua orang pelaku, korban juga dicekoki pecahan kaca hingga mulutnya terluka parah. Polisi yang mendapat laporan dari orang tua korban pun langsung bertindak. 4 terduga pelaku ditangkap, 2 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Motif penganiayaan karena utang piutang. Korban meminjam sejumlah uang kepada pelaku. Bukan hanya pecahan kaca, kemudian berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahuilah dua orang pelaku ini, yang satu anak di bawah umur, masih umur 15 tahun, yang satu 19 tahun. Atas penganiayaan ini korban mengalami luka memar di bagian punggung dan kepala. Sementara mulut korban luka robek akibat pecahan kaca. Pengadilan Tata Usaha Negara membatalkan gugatan revisi kenaikan upah minimum Provinsi DKI Jakarta. PT UN memerintahkan Anies Baswedan menurunkan UMP DKI Jakarta dari 4,6 juta rupiah menjadi 4,5 juta rupiah. Sengkarut revisi upah minimum Provinsi DKI Jakarta terus berlanjut. Gugatan revisi UMP yang dilakukan Gubernur Anies Baswedan ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebelumnya, UMP DKI Jakarta yang diumumkan Anies Baswedan pada November 2021 lalu naik dari 0,85% menjadi 5,1%. Namun, revisi UMP DKI Jakarta oleh Anies digugat oleh para pengusaha ke PT UN. Para pengusaha tak terima Anies merevisi Kepgub tentang UMP tahun 2022. Gugatan para pengusaha pun dikabulkan. Itu kan belum dilakukan keputusan antara kita kajian apakah kita banding atau kita cukupkan sampai di situ, kemudian melaksanakan keputusan sedang kita pelajari. Nanti akan segera kami sampaikan informasi
Jakarta meminta Anies menurunkan UMP DKI Jakarta dari 4,6 juta rupiah menjadi 4,5 juta rupiah. Alasan PT UN Jakarta menurunkan UMP karena adanya disparitas antara besaran kenaikan UMP dan inflasi. Dan untuk membahas topik ini, kita sudah bergabung bersama dengan Nur Jaman, Wakil Ketua DPP Apindo DKI Jakarta, dan Sri Rahmawati, aktivis KPBI, seorang aktivis buruh. Assalamualaikum, selamat malam Bu Sri dan juga Pak Nur Jaman. Ya, selamat malam. Saya ke Bu Sri dulu ya, sebelum ke Pak Nur Jaman. Selamat malam Mbak Sri. Ya, Pak, malam, ke Bu Pak. Sri. Bu Sri, kalau keputusan ini nampaknya sangat-sangat dianggap merugikan buruh. Kami dengar buruh siap turun ke jalan, betul demikian? Betul, Pak. Keputusan ini sangat membuat kecewa kami sebagai buruh ya. Bahwa terbukti penerbitan objek sengketa yuridisnya juga dalam prosedur penerbitan sama halnya dengan Undang-Undang Cipta Kerja menurut saya ya. Oke. Itu sama-sama cacat. Yang kita tahu kan UMP Jakarta 2022 ini sudah berlangsung selama 7 bulan. Menurut Anda apa dampaknya jika kemudian balik lagi kepada kenaikan yang sifatnya hanya 0,85% gitu, hanya 37.000? Ya, dampaknya sangat luar biasa bagi buruh ya. Jangankan upah ini diturunkan, sedangkan UMP yang ditetapkan oleh Pak Anies saja bagi buruh itu masih kurang gitu. Dengan kondisi ekonomi saat ini, terutama kenaikan harga-harga barang itu cukup luar biasa ya, berdampak bagi buruh. Oke, sudah komunikasi dengan Pemprov DKI Jakarta untuk memastikan ada langkah selanjutnya? Ya, kemungkinan upaya akan naik banding gitu. Nah, oke, itu harapannya ya untuk Jakarta banding Ya. gitu ya. Oke. Betul. Nampaknya kalau banding urusan akan semakin panjang, Pak Nur Jaman. Tapi lagi-lagi keputusan ini nampaknya membuat pengusaha happy dan buruh kali ini yang gigit jari. Komentar Anda Pak Nur Jaman? Oke, terima kasih Mas, bahwa terima kasih semuanya. Selamat malam Mas Tri, selamat malam Mas Adi, dan salam sehat untuk kita semuanya. Bahwa kita ketahui semua, dimaklumi juga bahwa pada tanggal 12 Juli kemarin Majelis Hakim Pemerintah Usaha Negara telah memutuskan atau buat keputusan yang sangat bijak dan sangat arif untuk kita semuanya, mengabulkan seluruh gugatan yang dilayangkan oleh APBD DKI Jakarta terhadap pemerintah DKI Jakarta mengenai keputusan Gubernur nomor 1517 tentang upah minimum DKI Jakarta hasil revisi daripada 1395. Saya harus ke belakang dulu sebentar supaya jelas runutannya. Bahwa pada tanggal 15 November 2021 kami Dewan Pengupahan DKI Jakarta yang benar-benar 3 unsur pemerintah, Serikat Buruh, Serikat Pekerja, dan Apindo Kadin itu bersidang dan menolakkan 3 rekomendasi. Ini masih diingat Pak Sri, menurunkan 3 rekomendasi. 1 rekomendasi dari pemerintah yang dalam berita itu ada di Snaker, semua SKPD di lingkar PMDK ada di situ semuanya. Ketiga, unsur pengusaha yang diwakili Apindo Kadin. Nah, di situ ada 3 rekomendasi. Rekomendasi pertama dari pemerintah, kenaikan untuk UMP 2022 itu mengacu kepada PP 36. Rekomendasi kedua dari teman-teman serikat pekerja yang diwakili beberapa unsur serikat pekerja itu merekomendasikan 3,4%, ya, bukan 3,4%. Yang ketiga, rekomendasi dari Apindo Kadin itu sama dengan intinya Pak Nur Jaman, Anda mengatakan bahwa apapun langkah yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta tidak akan berarti apa-apa karena ketiga unsur yang Anda sebut tadi sudah melanggar aturan. Ini mesti dulu Mas, bahwa kedua unsur pemerintah dan Lapindo itu sama satu rekomendasinya, sehingga Pak Gubernur mengeluarkan SK 1395. Nah, dan berikutnya dia merevisi dengan SK 1317 dan kami bahwa
menganggap SK 1517 itu cacat hukum. Ya, karena tidak sesuai dengan rekomendasi Dewan Pengupahan itu kan. Maka kami melakukan gugatan dan alhamdulillah gugatannya dikabulkan oleh majelis hakim. Ini tandanya Kepbum 1517 itu cacat hukum, cacat prosedur. Artinya kita harus taat kepada situ dan kami sangat menghormati atas putusan mengenai gugatan kami tersebut. Kita sudah dapat poinnya. Kita bergeser kembali, Bu Sri. Disebutkan tadi ada beberapa aturan yang dilanggar, meskipun apa yang diterbitkan oleh Pak Anies dalam keputusan gubernur ini dirasa pro terhadap buruh di Jakarta utamanya. Kalau menurut saya, sebenarnya ini tidak cacat hukum ya, karena yang tadi saya sampaikan terkait keputusan gubernur kami sangat mendukung. Nah, yang disampaikan oleh Wakil Ketua Apindo hari ini adalah menggunakan upah dengan PP 36, dan itu juga menurut saya masih cacat yuridis terkait Undang-Undang Cipta Kerja itu masih inkonstitusional. Soal rekomendasi Dewan Pengupahan Jakarta mengabaikan apa yang disampaikan Dewan Pengupahan bagaimana? Kalau rekomendasi Dewan Pengupahan itu juga karena instruksi gitu ya, menurut saya itu instruksi dari turunan PP 36 Undang-Undang Cipta Kerja. Bisa dijelaskan kepada kami kemudian, apakah ada celah sesungguhnya andai kata memang banding diambil disikapi oleh Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini Gubernurnya Pak Anies akan berbuah hasil positif manis bagi buruh, mengingat bahwa ada beberapa aturan yang disebutkan tadi dilanggar? Kalau menurut saya sendiri sih akan punya celah ya, karena sama-sama undang-undang ini, maksudnya PP 36 turunan Undang-Undang Cipta Kerja juga masih inkonstitusi, dan terkait rancangan pemerintah juga untuk merubah Undang-Undang P3 itu hanya mempercepat terkait pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja. Harusnya kan pemerintah lebih mempertimbangkan dengan perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja, bukan mempercepat atau mempersingkat untuk mengakhiri status penangguhan Undang-Undang Cipta Kerja. Itu yang lebih diperhatikan gitu. Saya terakhir ke Pak Nurjaman. Pak Nurjaman, yang jelas Pemprov kalah di meja hijau dari putusan 2 hari lalu. Selanjutnya yang kami tanyakan, apakah akan berkomunikasi kepada Pemprov DKI Jakarta untuk memastikan bahwa Pak Anies akan menerbitkan keputusan yang mengacu pada rekomendasi Dewan Pengupahan Jakarta, yaitu kenaikan sebesar 37.000, yaitu 0,85% kalau saya nggak salah. Itu kan yang pertama. Sekarang ada putusan majelis hakim yang memerintahkan gubernur untuk membuat keputusan baru karena 13.5 udah dibatalkan sama Kepbum 1517 dan 1517 dibatalkan oleh majelis hakim. Dan ada perintah di majelis hakim untuk untuk gubernur membuat SK baru dengan besaran upah minimumnya 4,5 sekian. Itu yang mesti dipertimbangkan. Yang saya Mas Tri mesti dilihat, mesti diperhatikan bahwa kalau seandainya ini sebenarnya berandai-andai, kalau teman-teman di serikat buruh umpamanya yang intervensi melakukan banding, sangat aneh bagi saya. Kenapa? Itu permintaan teman-teman dikabulkan oleh majelis. Coba dilihat di berita acara itu yang dikabulkan oleh majelis hakim itu permintaan teman-teman, bukan permintaan Apindo. Permintaan Apindo itu 0,85, jadi permintaan buruh teman-teman buruh itu di perubahan itu 3,4%, yang nilainya sebesar 4,5 juta sampai sekarang sekian. Itu kalau itu banding itu keterlaluan menurut saya ya. Nah, oleh karena itu saya ingin mengakhiri polemik ini agar tidak berkepanjangan. Mari bersama ke depan lebih bagus, lebih baik. Adapun kami juga siap untuk berdiskusi, berdialog dengan siapa juga teman-teman serikat buruh, serikat pekerja, baik pemerintah pun juga pegang keputusan agar mari kita duduk bersama untuk menyikapi hasil putusan ini supaya kita cepat mengakhiri polemik, jangan sebar kepanjangan lah. Terima kasih. Sebentar lagi kita terus sampai lagi gitu Pak. Terima kasih Bu Sri
Putri Ramawati, aktivis buruh, dan juga Pak Nur Jaman dari Wakil Ketua Apindo Jakarta sudah hadir bersama kami. Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya menggeledah kantor BPN Kota Jakarta di Jagakarsa, Jakarta Selatan maksud kami. Dan penggeledahan terkait dengan kasus mafia tanah usai 4 pejabat BPN di Jakarta dan Bekasi ditangkap di Polda Metro Jaya. Sejumlah petugas dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kamis siang mendatangi Badan Pertanahan Nasional Kota Jakarta Selatan di kawasan Jagakarsa. Penggeledahan dilakukan mencari dokumen-dokumen sebagai barang bukti dalam kasus mafia tanah yang melibatkan 4 pejabat BPN Jakarta dan Bekasi yang telah ditangkap. Kasus mafia tanah mempunyai modus beragam mulai dari yang konvensional memasukkan sertifikat maupun membobol akun. Ini juga mulai dari yang paling konvensional, artinya mereka menggunakan data palsu, kemudian apabila suatu lokasi itu belum ada sertifikatnya dibuat data palsu bekerja sama dengan oknum, akhirnya menjadi sertifikat. Ada juga lokasi yang sudah bersertifikat dibuat data pembanding kemudian diadakan tour. Dan yang paling canggih ada illegal access. Seharusnya akun yang tidak bisa ditembus oleh mafia ini. BPN Jakarta Selatan menyerahkan proses penyidikan kasus kepada polisi. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menyebutkan sidang Beci hanya akan dihadiri oleh satu saksi karena korban diduga mendapatkan intimidasi. Informasinya kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.